Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pilkada baru akan dilaksanakan tahun 2024. Tapi banyak kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatannya. Sehingga diperlukan ratusan penjabat kepala daerah. Polemik mulai timbul setelah ada penjabat kepala daerah diangkat dari TNI aktif. Sehingga timbul pro dan kontra. Jangan-jangan mau dihidupkan lagi dui fungsi ABRI seperti zaman Orde Baru. Inilah Hot Room masih aktif kok jadi PJ? Hot. Penunjukan pejabat kepala daerah masih menjadi topik yang hot di berbagai media dan forum diskusi. Pasalnya, ada posisi pejabat yang diisi oleh perwira tinggi TNI yang masih aktif. Pemerintah beranggapan kalau penunjukan ini tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Sementara masyarakat dan juga pengamat menilai penunjukan ini mencederai demokrasi dan syarat dengan berbagai kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan siapa? Hoters pasti paham lah. Yang jadi pertanyaan, emang tidak ada orang lain yang layak menjadi pejabat sampai mengangkat yang masih aktif di militer? Kan yang nanti dikerjakan program pembangunan daerah. Toh kalau urusan keamanan, setiap daerah sudah ada satuan TNI dan Polri yang bersiaga 24 jam. Jadi gimana nih? Masih aktif kok bisa jadi pejabat? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di tengah-tengah kita para narasumber, yaitu Bapak Judimart Girsang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Onman. Yang kedua Bapak Edi Saputra Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Lemkapi. Selamat malam Bapak. Malam Bang. Sebelah kiri saya, Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Bu. Malam Bang Hotman. Berikutnya Bapak Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bang. Hadir melalui Zoom Bapak Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi MK. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, kita lihat dulu pendapat tentang TNI Polri aktif jadi pejabat kepala daerah dan undang-undang yang diperdebatkan. Mahfud MD termasuk yang setuju ya. Mahfud MD, Menko Polhukam setuju TNI aktif, TNI Polri aktif jadi kepala daerah. Berikutnya yang tidak setuju Bapak Maijen TB Hasanuddin, Komisi 1 DPR RI. Beliau mengatakan sesuai dengan putusan MK dan juga Undang-Undang Nomor 34 2004, TNI aktif tidak bisa menjadi kepala daerah. Jadi ada dua pro dan kontra. Pak Mahfud MD mengatakan boleh TNI Polri aktif sebagai kepala daerah, sedangkan Bapak TB Hasanuddin mengatakan tidak boleh TNI Polri aktif diangkat sebagai kepala daerah. Ya. Pertama saya akan tanyakan kepada Pak Judimart Girsang. Dua pendapat pro dan kontra ini, Bapak memihak yang mana? Dan apa alasannya?
Ya, makasih Bang Hotman. Kalau ditanyakan tentang memihak, saya tidak akan pernah memihak siapapun, tetapi saya bicara dari aspek undang-undang Ya. dan dari aspek yang mengatur tentang para penjabat ini. Tentu kita sepakat bahwa untuk para penjabat berdasarkan pada pasal 201 ayat 3 dan dilanjutkan 201 ayat 9. Ya, karena kekosongan jabatan, maka itu harus diisi oleh penjabat, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu masalah penjabat ini adalah keharusan ya dalam bernegara, karena tidak mungkin boleh terjadi kekosongan di dalam pemerintahan di provinsi maupun di daerah. Oleh karena itu, secara undang-undang ini semua secara tegas sudah diatur bahwa ketika kosong maka harus diisi, dan ketika waktunya lebih dari 6 bulan maka itu menjadi penjabat. Ini sudah jelas. Ya. Nah, yang kedua, kalau saya amati cermati selama ini yang menjadi perdebatan itu apakah boleh TNI Polri menjadi penjabat, kan begitu. Ya. Nah, secara undang-undang ya tentu diperbolehkan. Secara MK juga sangat diperbolehkan. Ya, tidak pernah MK melarang TNI Polri ya aktif bisa menjadi penjabat. Ya, kalau kita membaca secara cermat ya putusan dari MK itu, memang dalam pertimbangan disebutkan tentang bagaimana seorang TNI Polri yang aktif. Ya, tetapi di amar putusan tidak pernah ada larangan untuk itu. Ya, yang ada dalam pertimbangan adalah anjuran saja. Anjuran supaya lebih bijak dan lebih selektif. Nah, oleh karena itu jabatan asn tertentu ya sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya tentang TNI, di situ jelas diatur bahwa jabatan pada instansi pusat misalnya bidang koordinasi Polhukam, Pertahanan Negara, Sesmilpes ya dan BIN, Sandi Negara, Lemhanas, Watanas, SAR, BNN dan EMA ini ada dalam putusan MK ya nomor 15 PU 2022 itu bisa. Kalau jadi begitu, 10 lembaga ini bisa menjadi Kalau penjabat. begitu, boleh nggak ditayangkan dulu Undang-Undang TNI? Biar kita tanya langsung ke beliau ini. Ya. Beliau mengatakan menurut Undang-Undang TNI boleh. Coba, Undang-Undang TNI, ini yang paling pokok ini Undang-Undang TNI. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Kenapa Pak Junimat mengatakan boleh di Undang-Undang TNI, sedangkan ini jelas-jelas mengatakan tidak boleh? Coba di ayat 2 dibaca Pak Hotman. Itu ayat 1 Ya, tadi oke. kan. Memang ada ayat 2, tapi ini hanya dibatasi untuk 10 jabatan. Iya. Memang boleh 10, tapi tidak ada kepala daerah. Yang kita fokuskan ini kan penjabat kepala daerah. Coba kita baca Ya. secara cermat. Ayat 2, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Pertahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Research atau SAR Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. Ya, kepala daerah mana? Atau jadi gubernur atau bupati, nggak ada di sini. Loh, memang itu tidak dicantumkan, tetapi ya ini kan kita kan bicara prajurit aktif. Ya. Nah, kalau di ayat 1 mengatakan prajurit aktif yang tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya. Tapi ayat 2 mengatakan boleh. Kenapa ini dicantumkan? Artinya hanya boleh, hanya ini. Berarti di luar ini tidak boleh. Sebentar Pak Hotman, sebentar. Jabatan-jabatan ini adalah jabatan namanya JPT. Ya. Ya, kita harus pahami juga. Ya. Ini jabatan JPT enggak? Jabatan JPT. Ya. Nah, JPT itu dalam ASN masuk menjadi bagian dari seseorang bisa menjadi pejabat. Ya, maka dalam pang atau golongan itu kita tidak boleh lupa. Ya, memang di dalam TNI Polri tidak dikenal JPT atau yang lainnya. Tetapi dalam jabatan-jabatan yang 10 ini itu dikenal JPT. Nah, maka Mendagri berangkat dari jabatan JPT itu. Oke, jadi menurut Pak Judimat, walaupun di 10 jabatan ini yang dibolehkan tidak ada jabatan penjabat kepala daerah, menurut Pak Judimat tetap bisa? Ya bisa. Oke, bisa. kita akan bahas sesudah istirahat yang berikut ini. Kita lagi di Hot Room. Sekarang kita mau tayangkan dulu putusan MK tentang apakah TNI Polri aktif bisa menjabat sebagai kepala daerah.
Putusan MK nomor 15 dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan prajurit TNI dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Kompol Hukam Pertahanan Negara. Ada 10 jabatan yang boleh. Di sini tidak ada jabatan kepala daerah atau penjabat kepala daerah, gubernur atau bupati. Pak Fajar, juru bicara MK, apa pendapat Anda terhadap hal ini? Ya, terima kasih Bang Hotman. Selamat malam Bapak Ibu narasumber. Saya tidak berpendapat dalam hal ini terkait dengan putusan MK, tetapi paling tidak saya ingin memberikan satu gambaran bahwa ini penting Bang Hotman terkait dengan apakah TNI Polri aktif itu bisa diangkat sebagai PJ kepala daerah. Itu sebetulnya putusan MK tidak memberikan norma baru apa-apa, gitu ya. Jadi putusan MK itu tidak memberikan norma baru apapun, karena di dalam pertimbangan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi itu merujuk sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu antara lain Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Polri, kan begitu. Itu poin pertama. Tapi nah, kan dengan adanya pertimbangan MK seperti ini kan dari putusan MK disebutkan hanya boleh 10 jabatan. Ya, jadi begini Bang. Jadi yang diuji itu kan pasal 201 Undang-Undang Pilkada Bang. Ya. Nah, di situ kan ini norma dasar yang harus kita pahami adalah bahwa yang bisa menjadi penjabat kepala daerah itu adalah jabatan pimpinan tinggi madya untuk gubernur, jabatan pimpinan tinggi pratama untuk bupati, wali kota. Bisa nggak ditafsirkan bahwa TNI Polri aktif tidak boleh menjabat sebagai penjabat kepala daerah atau kepala daerah kecuali di 10 jabatan ini? Bisa nggak itu jawabannya sesuai putusan MK? Yes or no? Ya, jadi sederhananya begini Bang, sepanjang seorang TNI aktif itu menjabat sebagai pejabat tinggi di 10 institusi itu tentu dibolehkan. Tapi di luar 10 institusi itu yang tidak dibolehkan. Artinya menurut Bapak, kalau pada saat diangkat dia menjabat di 10 ini, boleh diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Betul. Kalau pada saat diangkat ya. Jabatan tinggi. Tapi kalau pada saat diangkat dia tidak menjabat di 10 jabatan ini dan masih aktif di TNI Polri, menurut putusan MK tidak boleh jadi penjabat kepala daerah. Yes, itu poinnya Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Pak Rey, Ya. Pak Rey ada 2 poin di sini. Undang-undang TNI tadi jelas tidak boleh, Pak. Junimat mengatakan boleh. Tadi ditambah lagi dengan Pak Fajar. Boleh. Boleh, tapi hanya 10 kalau dia pada saat itu menjabat di 10 jabatan ini boleh jadi penjabat kepala daerah. Dia juga setuju kalau tidak menjabat ini pada saat itu TNI aktif, Polri tidak boleh jadi pejabat kepala daerah. Pak Rey gimana? Ya, saya sebetulnya agak terkejut dengan tafsir dari Mahkamah Konstitusi ini, gitu. Karena saya baca di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi hanya menyetir pasal 47 ayat 2 itu. Hanya menyetir. Menyetir aja. Tidak ada penafsiran lain. Baru. Tidak ada tafsiran baru yang membuat seolah-olah seseorang yang atau TNI Polri dan TNI Polri aktif yang sedang duduk di posisi yang 10 itu, maka dengan sendirinya mereka dapat itu tidak ada dalam putusan MK. Saya tidak baca itu. Makanya kalau ada keterangan seperti ini dari juru bicara Mahkamah Konstitusi, itu artinya keterangan baru bagi saya gitu. Oke, itu satu. Nah, yang kedua, mungkin memang agak berbeda cara membaca filosofi undang-undang ini. Bagi saya ya, saya mau katakan 2 itu. Pertama, kalau saya baca filosofi undang-undang ini sebetulnya mau mengatakan kita harus ekstra hati-hati untuk menempatkan TNI Polri aktif di dalam jabatan-jabatan sipil. Oleh karena itulah, kalaupun mereka dilibatkan dalam jabatan-jabatan sipil, itu kita harus batasi. Pembatasan ini dengan sendirinya mengatakan, harus hati-hati menempatkan TNI di ranah sipil. Sebentar dulu, hati-hati kan masih kabur. Boleh nggak TNI aktif di luar jabatan 10 ini jadi pejabat kepala daerah? Saya ke kesimpulan dari saya jelaskan ini dulu Bang. Nah itu satu. Karena ia dikunci oleh undang-undang, hanya boleh di 10 posisi itu. Dan kalau kita baca yang 10 itu, Bang Hotman
hampir boleh disebutkan 10 komposisi ini memang berkaitan dengan tugas pertahanan. Menteri Polhukam pertahanan, Sesmim pertahanan, itu Sesmimnya yang khusus pertahanan loh Bang. Jadi nggak bisa umum tuh. BIN pertahanan, Sandi pertahanan, SAR pertahanan, BNN pertahanan. Dan kalau kita lihat kenapa TNI dilibatkan di dalam 10 jabatan ini? Karena memang jabatan ini membutuhkan analisis dari pertahanan. Oleh karena itulah TNI dimasukkan ke dalam. Mengapa yang nggak boleh di sekretariat menteri? Mengapa yang nggak boleh di sekretariat Menteri Sosial? Iya karena nggak ada hubungannya dengan pertahanan, kan kira-kira gitu. Mengapa ya tidak boleh ada di Menteri Olahraga dan Pemuda? Ini nggak ada hubungannya dengan pertahanan. Tapi 10 ini adalah hubungannya dengan pertahanan. Oleh karena itu mereka dilibatkan di dalam. Jadi apa artinya? Artinya makin dikunci sebetulnya salah satu institusi yang memungkinkan mereka dilibatkan dalam jabatan-jabatan sipil itu tetap harus ada kaitannya dengan pertahanan. Artinya dengan pemahaman begini, nanti saya akan melompat ke situ. Itu yang pertama. Nah yang kedua Bang, semangat kita membaca undang-undang ini seperti apa? Kalau semangat kita mau mengatakan ini meningkatkan kualitas demokrasi, maka bacaan yang pertama jadi relevan. Ya, artinya kita harus mengunci jabatan-jabatan sipil untuk tidak diduduki oleh tentara aktif. Sebaliknya tentara aktif demi menjaga profesionalisme mereka harus betul-betul ketat. Mereka harus di pertahanan dan kalau masuk ke dalam sipil, pertama mereka harus disipilkan. Disipilkan ada 2 cara, dalam undang-undang itu sebetulnya diatur juga dan seterusnya itu gitu. Dengan kalau kita membacanya dengan cara mau meningkatkan kualitas demokrasi dan ini kesimpulannya Bang. Saya mau mengatakan sejatinya penempatan TNI aktif dan polisi aktif di dalam ranah sivil tidak bisa dilakukan mengingat penjabat kepala daerah itu sudah dengan sendirinya sejati-jatinya harus merupakan sipil karena penjabat itu adalah mengganti pejabat politik yang oleh karena itulah kemudian penjabatnya juga harus sejenis dengan yang digantikan kalau itu. Disingkatkan dengan dibatasi hanya 10 jabatan 10, boleh. Dan yang 10 itu berkaitan dengan tugas dan tidak ada jabatan kepala daerah. Itu artinya terang-terangan tidak boleh TNI aktif dalam kepala pandangan daerah. saya. Dalam konteks membaca pertama membaca undang-undang ini, membaca penafsiran pun itu sudah dengan dibatasi sendirinya berarti dikunci di di luar situ. itu tidak boleh. Apalagi kalau kita mau menarik peningkatan kualitas demokrasi. Oke, Pak Edi, itu udah jelas nih. Di undang-undang dikatakan hanya boleh 10 jabatan, ya. Kepala daerah tidak boleh. Artinya tidak dicantumkan, tapi karena dibatasi hanya 10 dan tidak termasuk kepala daerah. Pak Edi, pendapatnya gimana? Saya kurang setuju dengan Bang Ray Rangkuti ya. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat secara apa namanya ya. Ini menyangkut masalah keamanan juga kan. Kita melihat dalam secara perundang-undangan dulu, secara redaksi dulu. Bapak berpendapat gimana? Secara undang-undang dulu. Tetapi juga di dalam penjambaran tadi yang sampaikan oleh MK tadi, bahwasanya diperkenankan, dibolehkan. Menurut pandangan kami adalah itu sangat boleh. Dasarnya apa? Karena ada dibatasi 10. Ya, tadi ada penjabaran daripada putusan ini. Tadi dijelaskan bahwasanya untuk menjadi misalnya sebagai gubernur, dia harus menjadi pejabat tinggi media. Ya. Kemudian ada lagi penjabaran lagi yang dari MK tadi, bahwasannya untuk menjabat wali kota atau bupati, dia harus menjadi pejabat tinggi pratama. Itu sangat jelas ya. Itulah yang menjadi dasar selama ini kepada pemerintah dalam hal untuk menafsirkan. Tapi kan tidak ada kata-kata di sana bahwa TNI aktif boleh kepala daerah, nggak ada, hanya boleh di 10 ini, 10 jabatan ini. Iya. Tetapi di dalam penjabaran daripada MK tadi kan memang ada dijelaskan. Tadi Pak Rey mengatakan tidak ada di dalam putusan MK itu penafsiran lain. Bahwa seolah-olah kepala daerah boleh dari TNI aktif, tidak ada. MK hanya mengutip isi undang-undang, benar ya? Benar. Tidak ada penafsiran lain seperti diuraikan oleh Pak Fajar tadi. Pak Hotman, bisa itu. Jadi begini, ini kan di ayat 2 putusan MK, ya ada 10 ini, 10 apa namanya jabatan. 10 jabatan. Nah, 10 jabatan ini masuk kepada jabatan apa namanya jabatan pimpinan tinggi, Madya, jabatan pimpinan tinggi apa namanya Pratama, itu satu. Yang kedua, kalau kita membaca kepada undang-undang ASN, ya ada 2 jenis jabatan di sana Pak Hotman. Yang pertama yaitu jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu. Ya ini dia.
Ini dia, Pak. Iya. Ya kita setuju ini, yang ini kita setuju. Memang benar. Yang Nah, tapi kan tidak ada kepala daerah di sini. Iya betul. Di dalam undang-undang pilkada itu, ya untuk menjadi penjabat gubernur, ya itu adalah pejabat pimpinan tinggi madya. Iya. Wali kota bupati itu Iya. penjabat pimpinan tinggi pratama. Iya. Akan jelas. Ya jelas memang. Jelas kan? Nah, kalau dia JPT madya, JPT pratama, ya ini dia, Pak. Iya. Ini dia. Kan tidak harus disebutkan Oke, menjadi penjabat. kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu. Ini kayaknya baik penafsiran maupun perundang-undangan ini tumpang tindih semua. Nanti siap-siap Ibu Titi kita akan tanya. Setelah yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room, Ibu Titi. Ini perundang-undangan tumpang tindih, penafsiran tumpang tindih. Katanya Ibu yang mengawal undang-undang pilkada. Gimana? Apa komentar Ibu? Tumpang tindih itu kan karena ada kepentingan. Tapi kalau komitmen demokrasinya kuat, tidak ada tumpang tindih. Sebelum saya tanya lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fajar dari MK, ya, yang katanya akan harus segera beranjak. Terima kasih Pak Fajar. Oke. Nah, Tapi secara juridis formal, tumpang tindih nggak? Itu dulu, secara juridis formal, yang tertulis. kalau saya membaca jelas bahwa kalau Ya. Undang-Undang TNI 34/2004, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan di luar posisi-posisi yang disebutkan oleh Undang-Undang, Tidak maka boleh. TNI Polri aktif harus mengundurkan diri. Jadi betul ada jabatan aparatur sipil negara tertentu Ya. yang bisa diisi oleh TNI aktif Dan tidak ada kepala tanpa negara. mengundurkan diri. Tidak ada kepala daerah di situ. Tidak ada penjabat. Penjabat itu dalam masa transisi maka posisinya sama dengan kepala daerah. Bahkan Ya. Mahkamah Konstitusi mengatakan peran itu. Membaca putusan MK nomor 15 2021 Ya. 2022 tidak bisa parsial. Tidak bisa hanya berhenti bahwa penjabat gubernur itu JPT Madya, penjabat bupati wali kota itu JPT Pratama. Tetapi harus kembali kepada penjelasan mahkamah berikutnya. Misalnya, mahkamah mengatakan bahwa tugas jabatan pimpinan tinggi itu adalah memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui kepeloporan di bidang keahlian yang profesional terkait dengan manajemen kepemimpinan. Itu pertama. Kedua, pengembangan kerjasama dengan instansi lain. Dan yang ketiga, keteladanan dalam manajemen nilai dasar aparatur sipil negara dan kode perilaku etik aparatur sipil negara. Itu soal penjelasan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kriteria yang dibutuhkan. Oke, jadi menurut putusan MK, menurut Ibu, MK tidak menambah. Tidak menambah. Dan tidak membuat penafsiran undang-undang. Tidak membuat MK penafsiran tetap undang-undang. mengatakan bahwa TNI aktif hanya boleh menjabat di 10 itu. Bacaan saya seperti itu. Dan tidak ada kata-kata di situ boleh untuk penjabat kepala daerah. Tidak ada pernyataan itu. Tidak Memang ada pernyataan penjabat gubernur bupati wali kota boleh diisi oleh penjabat JPT Madya, JPT Pratama. Tapi kembali lagi ke pasal 47 tadi. Ya. Bahwa jabatan-jabatan di luar yang 10 harus mengundurkan diri dari kedinasan Tapi aktif. kata Pak Junimar tadi, oke Pak Junimar setuju itulah bahwa masalah. TNI aktif memang Itu tidak dia. boleh. Tapi kalau orang itu TNI aktif tapi kebetulan menjabat di 10 ini, katanya Dan- boleh diangkat jadi penjabat kepala daerah. Setuju? Saya tidak setuju. Kenapa? Karena mahkamah jelas memulai dengan pasal 47 tadi. Yaitu? Yang bahwa TNI Polri aktif harus mengundurkan diri kalau ingin mengisi posisi-posisi jabatan sipil. Ya. Yang boleh itu hanya 10. Jadi maksud Ibu, ini Pak Junimar yang memperluas penafsirannya. Ya karena memang ada kepentingan untuk di situ. pemerintah. Saya Siapa yang menduga. dia nggak punya Ya kepentingan? kepentingannya Begini, untuk Bang. membolehkan Gimana? TNI Polri Lu punya aktif kepentingan menjadi apa? penjabat. Nah, begini, Hah? kepentingan saya kepentingan untuk bangsa dan negara. Ya. Ya, dan bagaimana supaya pilkada ini betul-betul bisa berlangsung secara baik, Ya. ya sesuai dengan amanah dari undang-undang. Ya, satu hal yang harus kita cermati bahwa MK di dalam pertimbangan dan putusannya itu selalu merujuk pada undang-undang ASN. Ya. Mereka selalu merujuk ke sana, undang-undang ASN. Tidak keluar dari sana mereka itu. Ya. Nah, maka saya bilang tadi, di undang-undang ASN itu dikenal ada dua, ya, jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu. Ini kita mesti pahami. Kan Artinya begitu. apa itu? Maksudnya apa itu? Jabatan tertentu yang tadi tuh. Ya, yang itu kita 10. setuju kalau itu boleh. Nah,
Yang 10 ini masuk pada jabatan pimpinan tinggi, Madya dan Pratama, Pak. Nah, untuk syarat menjadi penjabat itu harus masuk kepada jabatan 2 ini, tinggi dan Pratama, Pak. Ya. Jadi Jadi kita harus pintu pahami, Pak. masuknya kelihatan pemerintah itu, sekarang si TNI-nya masuk ke setidaknya 10 ini. 10, ya. Karena ia masuk ke dalam ranah sipil, lalu diberi jabatan dengan jabatan sipil. Ya. Yang kemungkinan ada 2, JPT Pratama dan JPT Madya. Ya. Karena berkebetulan mereka duduk di posisi sipil itulah, mereka kemudian bisa menjadi kepala daerah. Itu cara berpikir pemerintah. Dengan melupakan pasal ini. Bapak setuju? Pasal, ya itu. Melupakan, Bapak setuju? Tidak Ya, setuju, dengan keterangan begini setuju. karena semangatnya mengunci, bukan memperluas. Jadi pemerintah ini memperluas jabatan TNI itu Artinya karena Bapak mengatakan dia dikasih pun jabatan 10 itu karena terkait dengan militer. militer, karena tugasnya sebagai dalam Karena terkait. karena Ya, dari situ memang posisi logis. yang 10 Dikasih ini jabatan 10 itu karena semua jabatan 10 itu terkait militer. Kalau terkait kepala dengan kepala pertahanan daerah kan negara. enggak. Iya, kalau kepala daerah di mana ada hubungannya dengan pertahanan negara? Kecuali mau dikait-kaitkan. Bang Hotman saja nanti juga di hotroom kalau dikaitkan dengan pertahanan negara bisa-bisa juga. Kan kira-kira gitu. Pak Junimat, Itu kenapa satu, sih harus Bang yang Hotman. aktif? Bang Hotman, ini ada sebetulnya yang lupa dibacakan oleh apa nih? Di Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN itu juga dinyatakan jabatan ASN untuk TNI Polri hanya berlaku untuk instansi pusat. Ya. Artinya apa? Artinya ini pun hanya ada boleh di pusat. Kalau kepala daerah di tingkat kabupaten kota, ya dengan sendirinya makin bertentangan dengan undang-undang TNI, bertentangan dengan undang-undang ASN. Benar. Karena ditempatkan mereka di jabatan-jabatan Pak Junimat, di daerah gitu. emang kenapa harus yang masih aktif? Apakah itu balas budi atau apa? Kan banyak purnawirawan yang jauh lebih bijaksana. Jadi begini Pak Hotman, kalau ditanya kenapa, tentu pasti ada jawabannya. Ya. Kenapa dan mengapa kan begitu. Ya kenapa harus TNI aktif atau Polri aktif? Bukan harus, karena memang undang-undang mempersilahkan dan bisa untuk itu. Tidak Tetapi ada satu mempersilahkan. hal yang kita harus ingat bahwa ketika seseorang tentara yang masuk dalam 10 tadi itu menjadi penjabat, saya kasih contoh saja, contoh seperti di Kabupaten Seram bagian barat yang sekarang penjabat tuh. Ya kan? Nah, kenapa sampai Kabin ini kan Kabinda menjadi penjabat di sana. Karena memang di daerah ini bersebelahan merupakan daerah yang rawan terjadi konflik. Nah, ini menjadi pertimbangan juga. Konflik. Nah, kenapa konflik? Selama ini tidak bisa diselesaikan. Bupati yang ada selama ini tidak bisa menyelesaikan karena itu di bersebelahan bagian perbatasan. Tapi dulu Jawa Barat tahun 2018 tidak ada konflik, tapi ada juga PJ dan itu analisa yang terlalu umum. Untuk Jawa Barat, Pak Iwan Bule kalau saya nggak lupa, pernah di sana nggak ada perdebatan kok, kita bisa saja. Perdebatan biasa saja, nggak ada masalah. Justru artinya dan Jawa Barat tidak ada konflik. Kenapa ditunjuk tetap dari sewaktu beliau menjadi penjabat di sana, nggak ada masalah, adem-adem saja, pemerintahan berjalan secara baik. Kita semua protes Bang Junimat, tapi pemerintah jalan terus. Itu persoalan. Nah, sekarang kita juga protes, tapi pemerintah jalan terus. Jangan nanti 2023 dikatakan nggak adem-adem aja. Sekarang begini Bang Rai, boleh Bang Rai dan kaum protes, protesnya itu tetap berjalan dan tetap tidak berjalan, kan begitu. Walaupun protes jalan terus. Nah, pertanyaan saya, ketika Pak Iwan Bule menjadi penjabat di sana, apakah ada masalah dalam pemerintahan beliau sampai selesai? Tapi ini bukan persoalan apakah dalam pimpinannya itu ada masalah atau tidak. Bukan itu masalahnya, ini Pak Junimat. Apakah kita mau menempatkan tentara aktif dan juga polisi aktif dalam jabatan sipil? Itu masalah kita. Soal apakah mereka sukses atau tidak, itu yang kedua. Bukan. Jangan itu dulu dilihat. Bukan. Ini apakah kalau cara berpikirnya begitu? Betul. Ini saya menjawab apa yang tanya Pak Hotman tadi. Kenapa harus tentara? Misalnya. Nah, pertimbangan saya kenapa? Contoh saya ambil Seram. Jawa Barat Iwan Bule nggak ada konflik di Jawa Barat. Sekarang Seram. Ya ini kan kita konteks sekarang, Pak. Kita konteks sekarang nih, bukan konteks yang lalu. Kenapa harus Kabinda di Seram? Itu potensi konflik sangat tinggi. Tapi di dalam perundang-undangan tidak ada alasan karena konflik. Itu satu. Apa artinya undang-undang apa artinya? Begini, kita menyatakan penjabat kepala daerah itu harus orang yang memiliki kompetensi manajerial kepemimpinan
pelayanan pemerintahan daerah dan mampu bekerja sama dengan DPRD. Sekarang Kabindanya dari Sulawesi Tenggara, ditempatkan di Seram bagian barat. Kalau alasan konflik, coba kita teliti. Kepala daerah di Seram bagian barat selalu dipilih langsung. Dan ternyata persoalan konflik itu tidak muncul. Jadi ini kan menjadi pertanyaan. Dan yang paling penting adalah MK mengatakan penunjukan itu harus dengan kriteria terukur, memperhatikan aspirasi masyarakat. Dan ada satu pasal yang dikutip oleh MK, Bang Hotman, pasal 109 ayat 2. Jabatan pimpinan tinggi Madya, kalau mau diisi oleh TNI Polri, harus 1, mengundurkan diri dari kedinasan aktif, 2, diperoleh secara terbuka dan kompetitif. Semua jabatan yang 10 tadi tidak diperoleh melalui terbuka dan kompetitif, tetapi memang close position karena berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Sementara kepala daerah itu fungsi yang sangat politis, 1. Yang kedua berkaitan dengan manajerial pemerintahan daerah, pejabat pembina kepegawaian daerah. TNI Polri tidak punya kompetensi itu. Jadi dari situ kalau kita baca putusan MK menyeluruh, tidak ada kompetensi yang dipenuhi Jadi oleh TNI Polri untuk mengisi. Menurut Ibu, dasar penunjukan TNI aktif sebagai kepala daerah yang telah ditunjuk menurut Ibu sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Jadi seluruh SK-nya. Bang Hotman. Oke, Pak Edi gimana? Katanya Jadi gini. tidak sah. Berarti seluruh SK-nya semua tidak sah, perizinan semua tidak sah. Saya kira Usaha semua tidak sah. Saya kira tidak demikian ya. Karena gini, kalau kita melihat, menurut pengamatan kami, ada memang banyak pertimbangan ketika misalnya pemerintah menunjuk menjadi kepala daerah. Terpaksa, salah satunya tadi memang ada persyaratan pejabat tinggi Pratama. Dan kalau kita lihat, yang bersangkutan adalah menjabat pejabat tinggi Pratama di BIN ya. Makanya dia kemudian kenapa juga dia yang harus menjadi pejabat di Bupati Seram Barat? Karena memang selama di Sulawesi Tengah memiliki pengalaman yang sangat baik di dalam hal intelijen. Dia adalah seorang intelijen di TNI kemudian. Kalau pelayanan publiknya bagaimana Pak pengalamannya? Oh ya, kenapa demikian? Makanya ada pertimbangan-pertimbangan di sini. Kita lihat di dalam penyelesaian banyak masalah sengketa tanah itu yang paling berperan adalah bupati. Dan TNI tidak bisa, Polri juga tidak bisa menangani masalah sengketa tanah. Kita bicara hukum landasannya. Siapapun sehebat apapun dia, semampu apapun, landasan hukumnya harus ada. Ya. Bapak terlepas dari dulu kemampuan mengatasi konflik, walaupun belum ada buktinya. Secara landasan hukum, di mana Bapak mengatakan bahwa TNI aktif boleh sebagai penjabat kepala daerah? Pasal berapa? Ya, saya kira Kita jawab dulu, pasal berapa? memang kalau di pasalnya, tapi kan dalam Ada atau penjajaran. tidak? Tidak ada, tetapi dalam penjabaran MK itu kan udah jelas. Di dalam MK tidak ada. Benar ya? Di mana di putusan MK dikatakan bahwa orang yang menjabat Kabinda boleh jadi penjabat kepala daerah. Ya di dalam penjabaran MK sudah jelas bahwa Nggak ada kata-kata itu. Itu penjabaran bicara. Pimpinan tinggi. Ya, Tadi juru bicara yang ngomong, Pak Fajar. Yang juru bicaranya, seingat saya, punya 2 pendapat juga yang berbeda. Dikutip 2 media Dikutip berbeda. dengan berbeda. Ya. Karena sebelumnya dinyatakan tidak boleh. Ya. Tetapi 2 atau 3 hari setelah itu ya, dinyatakan boleh-boleh saja. Jadi 2 pendapat ini juga kita membingungkan. Oleh karena itu kita rujuk ke teksnya. Begitu kita lihat di teksnya, memang tidak ada tafsiran itu. Ya. Tafsiran itu justru memperkuat pasal 37 itu tadi. 47 ayat 1 itu. Di mana keterlibatan TNI Polri aktif dikunci dalam 10 posisi atau instansi. Dan instansi itu pun tidak boleh di daerah. Harus semuanya di pusat sesuai dengan Undang-Undang ASN pasal 20 ayat 3. Semuanya itu harus di pusat, nggak boleh sampai ke daerah gitu. Nah oleh karena itulah ini memang pada posisi apa kita mau berdiri. Kalau mau kita tarik undang-undang ini menyebar, ya menyebar seperti tafsiran Bang Junimat. Tapi kalau semangat kita mau memproporsionalkan semua dan memprofesionalisasi semua institusi negara kita harus setia pada cita-cita dan filosofi undang-undang ini. Yang sudah ditunjuk dari TNI aktif, tapi kebetulan dari BIN itu Serang Barat ya? Serang Barat. Ya. Yang bagian barat, SBB. Oke, kita istirahat dulu dan kita akan membahas nanti, mungkinkah penjabat kepala daerah di Serang Barat itu nanti dicopot. Sampai ketemu berikutnya. Oke, kita sampai kepada segmen yang terakhir. Pertanyaan saya kepada Pak Junimat,
Anda setuju nggak dui fungsi ABRI dihidupkan kembali? Dan kalau Anda tidak setuju, bagaimana cara mengatasinya agar perbedaan pendapat ini jangan terjadi lagi? Tentu kita tidak setuju. Tidak setuju? Karena semua sudah diatur oleh undang-undang. Ya. Untuk Polri 22022, Ya. terus untuk TNI 34204, Ya. kan begitu. Itu sudah jelas, clear Ya. itu. Tetapi Pak Hotman, ini karena waktu sudah mau habis, satu hal perlu saya sampaikan bahwa untuk pengangkatan para penjabat ini tetap melalui TPA. Ya. TPA ini, tes penguji akhir ini dipimpin oleh Presiden langsung. Ya. Diwakili oleh para KL, yaitu Mensesnek, Mensekap, Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, Kabin, dan Kapolri. Jadi bukan melulu ini diputuskan oleh Mendagri. Ya. Ini selalu masuk ke TPA yang dipimpin oleh Pak Presiden. Kan begitu. Ini ya. Jadi tidak ada hak subjektivitas dari Mendagri untuk memutuskan, misalnya gubernur mengajukan 3, tetapi 1 pun tidak lolos ini. Nah, saya pernah tanya ke Mendagri, kenapa Pak Mendagri ketika pengusulan dari gubernur itu 3, 1 pun tidak lolos? Oke, jadi Anda berpendapat dengan seleksi itu akan mengurangi resiko Kepentingan politik. Terima kasih, Pak Edi. Ya, Bang. Ya, pertama sebetulnya. Dui fungsi ABRI setuju? Saya tidak setuju. Oke. Tapi juga kita harus lihat, Bang. Ini kan sebetulnya sudah sangat lama sekali sudah diterapkan. Pertama tahun 2017 itu ada 77 kepala pejabat daerah yang ditunjuk. Kemudian 2008 ada 121 orang juga PJ yang dilantik. Kemudian 2020 ada 157 orang. Ya. Kemudian di 2022 ada 101 orang. Dan itu tidak pernah ada masalah. Dan sampai saat ini kalau kita lihat kinerja mereka juga sangat baik ya. Dan hasilnya juga kalau kita lihat selama ini tidak ada, walaupun ada memang kritik-kritik, tapi saya kira berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya. Ibu Titi, dui fungsi ABRI harus dicegah, dan apakah Bupati Serang Barat itu bisa dicopot karena tidak sah menurut Ibu? Menurut saya kalau komitmen pemerintah ini jelas untuk konsisten pada Undang-Undang 34 2004 dan Undang-Undang 2 2002 tentang Polri, maka mau tidak mau harus dievaluasi. Ingat, putusan MK menyatakan penjabat itu bisa dievaluasi setiap saat oleh yang menjadi atasannya dan bisa diganti. Jadi ini adalah momentum, kan gini ya, penjabat itu diharap mampu mengakselerasi program pembangunan di akhir masa jabatan. Sekarang bisa tidak bekerja orang dengan tenang kalau ditolak oleh publik. Publik curiga, bahkan bisa membawa ekses pada dugaan-dugaan lain soal kebangkitan dui fungsi ABRI. Misalnya bisa saja begini Bang Hotman, oke, karena di 10 institusi tadi ada JPT Madya, JPT Pratamanya, kita buka posisi-posisi publik lain yang persyaratannya JPT Madya, JPT Pratama. Boleh dong 10 itu beramai-ramai masuk? Kan bisa, tidak hanya berhenti di penjabat. Oke, terlepas dulu dari pro dan kontra, perlu nggak direvisi undang-undang ini agar diperjelas? Perlu nggak gugat lagi di MK agar diperjelas, agar jangan ada lagi konflik pendapat? Menurut saya yang perlu itu adalah Mendagri, pemerintah patuh pada MK untuk membuat peraturan pelaksana pengisian penjabat. Artinya kalau Mendagri sudah bikin peraturan pelaksana yang jelas. Iya, betul. Dan sampai sekarang belum ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak mau membuat peraturan pelaksana yang menurut MK menjadi tolak ukur proses yang terbuka, transparan, dan akuntabel, memperhatikan aspirasi daerah, kemudian berdasarkan kebutuhan real daerah yang terukur. Sekarang kan klaim-klaim saja, karena Seram Barat konflik maka diisi Kabinda. Lalu kemudian Gorontalo kenapa diisi staf khusus Kementerian Olahraga, itu juga tidak jelas ukurannya. Maka harusnya pemerintah tidak menolak untuk mengatur melalui peraturan pemerintah khusus soal pengisian penjabat. Jadi kita menunggu Pak Menteri Dalam Negeri bikin peraturan pelaksana. Itu isi putusan MK loh, Bang. Kita menunggu. Mengenai peraturan nggak ada dalam putusan. Ada di putusan Tidak ada. pertimbangan Dalam hukum. pertimbangan hukum itu ada. Pertimbangan hukum Dan kan bagian sifatnya bukan putusan. perintah, tetapi anjuran. Kalau anjuran bisa bisa tidak. Itu kan anjuran begitu. Mahkamah Anjuran bisa Konstitusi. berdebat. Anjuran. Mahkamah Bukan Konstitusi. perintah. Apakah akan dilaksanakan atau tidak menunjukkan watak dari pemerintahnya. Bukan watak. Ya, kita kan kalau orang watak hukum. pemerintahnya adalah tunduk dan patuh pada proses hukum, dia akan lanjutkan. Kecuali kalau watak pemerintahnya mau mendukung demokrasi dan meningkatkan kualitas demokrasi, anjuran ini dia akan Pak Rey, laksanakan. memang Itu apa kira-kira. yang dikhawatirkan? Kenapa TNI aktif, TNI Polri aktif itu dikhawatirkan menjabat kepala daerah itu? Apa yang dikhawatirkan? Bang Hotman, ini kan perjuangan kita. Ini masih baru berakhir bulan Mei ya. Kan?
ini salah satu ikon dari perjuangan reformasi. Amanat reformasi. 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 Ya. Setelah 32 tahun pengalaman kita, terjadi dui fungsi ABRI yang mengakibatkan, ya kita semua sudah tahu. Ya. Itulah sebabnya salah satunya terjadi protes yang besar-besaran. Ya. Di poin ketiga dari tuntutan itu adalah dui fungsi ABRI itu harus dievaluasi. Ya. TNI pertahanan, polisi adalah sipil yang dipersenjatai. Oleh karena itu harus dipisah. Dan jabatan-jabatan politik sepenuhnya harus dikuasai oleh sipil. Sebab tidak boleh orang yang membawa senjata buat peraturan. Kalau orang yang bawa senjata buat peraturan, waduh, bisa gawat kita bangsa dan negara. Itu satu. Nah, berdasarkan asas semangat itulah maka dikunci peran TNI di dalam ranah sipil, yaitu di dalam 10 posisi yang disebutkan itu tadi. Jangan lebih dari itu, sebab keinginan bangsa ini dan amanah reformasi mengatakan TNI fokus pada pertahanan. Adapun ranah politik oleh sipil. Itu udah dikunci habis-habisan. Kenapa Mendagri belum bikin peraturan pelaksana tersebut? Itu yang kita tidak tahu sampai sekarang, Bang Hotman. Padahal itu tadi anjuran. Apakah agar dia bebas menunjuk? Gitu? Asal kita tidak tahu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, Bang Hotman. Kalau pemerintah kita memiliki sensitivitas pada peningkatan kualitas demokrasi, maka anjuran itu akan dilaksanakan. Yang kedua, kalau pemerintah kita benar-benar sensitif pada upaya TNI betul-betul profesional di wilayah pertahanan, polisi betul-betul di keamanan, kira-kira gitu ya. Jabatan-jabatan politik dikuasai oleh sivil, maka tafsiran ini nggak perlu diperluas kemana-mana dengan mencocok-cocokkan. Karena ini jabatan pratama yang kebetulan diisi oleh TNI, ya TNI-nya boleh juga dong jadi kepala daerah gitu. Oke, waktu kita harus akhiri. Sebelum ditutup, saya hanya menyatakan, kalau ada anak bangsa yang keberatan dengan SK dari Mendagri, silakan ke PT UN. Selesai, jelas. Itulah bisa menghentikan. Tadi ditantang Bapak ke PT UN. Kenapa PT UN ke aja. PT UN? Bang Hotman, ini negara mestinya yang kita ingatkan itu adalah meningkatkan kualitas demokrasi. Ya itu tadi. Kualitas demokrasi itu tidak harus diselesaikan selalu melalui pengadilan. Loh, Saya kan agak negara heran hukum, kalau Bang Rai. semua persoalan di bangsa ini bawa ke pengadilan. Tidak. Sebab etika berbangsa dan bernegara itu mestinya menjadi acuan yang paling utama. TNI secara etik dan visioner kita tempatkan, dipertahankan. Jaga itu. Jadi jangan kemudian setelah dibuat keputusannya Anda ke pengadilan dong. Anda ke pengadilan. Terima kasih. Bahwa seolah-olah semuanya di Republik ini harus dilalui melalui kalau proses kita bicara pengadilan. fokus, Pak. Itu bukan cara berpikir Kalau berbangsa kita dan bicara bernegara, Bang fokus, Hotman. dalam masa Cara COVID berpikir itu, dan TNI berbangsa Polri selalu bernegara itu bicara adalah COVID dan turun untuk COVID. bagaimana cara Ini meningkatkan kan negara kualitas hukum. demokrasi tanpa harus orang selalu menyelesaikannya di pengadilan. Kita harus akhiri Negara dan hukum ya bicara hukum kita. dan Negara hukum ya. dan kesimpulannya adalah bahwa memang benar salah satu perjuangan reformasi yang berdarah-darah menggulingkan pemerintahan Orde Baru adalah karena ketidakpuasan atas dui fungsi ABRI pada saat itu. Dan semua saya kira yang di sini setuju. Itu jangan terulang lagi. Jangan pula ditarik-tarik lagi. Ya, dan oleh karenanya sangat mendesak, perlu kejelasan, antara lain perlu keluar peraturan pelaksana dari Mendagri sesuai saran dari Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Ya, saran itu ya, bukan keputusan. Itu saran ya. Bukan amar putusan. Bukan, saran. Demikianlah akhir dari diskusi malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap Rabu malam jam 10 untuk menonton yang hot-hot. Salam Hotman Paris. Metro TV